penggunaan narkobanya udah gila-gilaan tuh, sampai di depan gedung-gedung mereka kayak zombie gitu. Banyak orang yang takut gitu Kak, jadi kita harus bisa menguatkan gitu gimana caranya biar dia ini bisa sembuh gitu, karena kalau misalkan tidak ditangani di balai rehab takutnya bakal kecanduan terus menerus kayak gitu. Tiga, dua, satu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu bila cinta datang, karena telah terbiasa. Halo Sobat Cerdas, selamat datang kembali di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Wih, jatuh, dia mau jatuh. Oke, ini ada sedikit tambahan opening ya. Biasanya aku bacot aja kalau opening lama sekali gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa mewarnai Korkal Siniar yang baru di tahun 2024. Dan selamat datang kembali teman-teman di Korkal Siniar. Kita udah kedatangan seorang duta lagi teman-teman ya. Duta anti narkoba Kota Samarinda tahun 2022. Halo, siapa namanya? Halo Kak. Siapa namanya? Ine. Namanya agak susah disebut ya. Ine, udah berapa lama jadi duta anti narkoba? Udah 2 tahun berarti sama 2 tahun ya? Iya, jalan 2 tahun. Sampai hari ini. Ngapain aja sih kerjanya duta tuh? Ngapain aja ya? Ngapain aja? Ya jadi kalau misalkan di Duta Anti Narkoba itu kita lebih ke penyuluhan gitu ke teman sebaya kita. Oke, gitu. teman sebaya itu apa? Ya teman-teman kampus, teman lingkungan rumah. Seumuran lah ya? Seumuran Teman gitu. seumuran. Jadi Emang umur ini berapa? umur ini 22 jalan 23. 22. Tahun ini 23. Seumuran saya. Nah, kan gini ya, kan kalau kita lihat di Samarinda itu kasus narkoba itu nggak berhenti gitu. Setiap tahun kan kita koran Kaltim itu pasti ada aja berita. Setiap tahun tuh pasti ada, nggak setiap tahun, bahkan setiap minggu kali ya. Setiap pekan itu ada aja berita penangkapan narkoba. Entah itu di Samarinda Seberang, di Palaran, di Makroman, di Sambutan, di seluruh wilayah Samarinda pasti ada. Nah, apakah itu membuktikan bahwa kalian tidak bekerja atau gimana? Karena kan kalau kita lihat geografis umurnya itu rate umurnya itu yang ketangkep dan kemudian yang di rehabilitasi itu rata-rata masih usia remaja. Nah, kenapa masih terjadi gitu kalau menurut Ina? Oke, jadi kalau untuk dari P4GN itu sendiri kan apa tuh P4GN? Ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan gelap narkotika itu. Narkoba, gitu. oke. Jadi itu sebenarnya tugas kita bersama gitu. Jadi nggak cuma pemerintahnya yang kerja, nggak cuma dutanya yang kerja, tapi juga seluruh elemen masyarakat itu harusnya ikutan gitu. Gimana caranya tuh, Ina? Ya, jadi kan makanya nih BNN itu adain yang namanya Duta Anti Narkoba Kota Samarinda gitu kan. Jadi harapannya itu kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah atau dari BNN Kota Samarinda ke anak-anak mudanya tentunya kayak gitu. Oh, biar ngasih tahu jangan gunakan, iya, betul. Bahayanya Jadi, apa betul gitu banget. ya. Jadi kita tidak cuman nangkepin aja nih. Kan kalau misalkan nangkepin udah ada pihak yang berwenang. Iya, benar. Jadi kita tuh lebih ke pencegahan gimana sih biar anak-anak seumuran kita itu tidak terjerumus yang namanya narkoba gitu. Oke, apa yang biasa ini sampaikan ke teman-teman kalau lagi sosialisasi supaya mereka nggak terlibat narkoba? Apa yang kamu sampaikan? Ya, biasanya? Jadi kalau misalkan nih kita udah tahu dampaknya, pasti kita bakal mikir lebih berulang kali gitu ya kan mau gunain narkoba. Jadi biasanya kalau sama teman-teman kita Goes to School gitu kan, programnya BNN Kota Samarinda juga bersama dengan Duta Anti Narkoba, kita mensosialisasikan apa aja sih narkoba itu gitu ya kan. Terus itu juga dampaknya gimana, terus gimana nih biar biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba itu adalah anak-anak yang punya masalah gitu. Benar, jadi kayak kita bisa loh cari cara lain gimana caranya biar kita bisa tetap produktif, kita bisa lepas dari masalah tanpa harus menggunakan narkoba gitu. Oke. Kalau ada masalah cari solusinya ya, bukan cari solusinya narkoba. Bukan narkoba. Tapi kan
gini. biasanya pengguna narkoba itu, kok aku jadi tahu ya. Tapi ini dari naskah-naskah berita yang sering aku baca dan aku buat gitu ya di koran Kaltim dan teman-teman grup medianya. Biasanya itu kejadiannya adalah berkaitan sama apa namanya hal-hal yang sifatnya tuh private gitu. Hal-hal yang sifatnya private. Biasanya ekonomi, masalah percintaan ya. Atau apalah biasanya yang kayak gitu-gitu yang sifatnya tuh tidak disampaikan atau nggak diobrolin ke temen, nggak diobrolin ke keluarga. Terus ada nggak peran atau apa ya namanya cara yang dilakukan oleh Ine dan teman-teman di Duta itu untuk masuk ke mereka ini supaya nggak salah inilah bukannya curhat malah ke narkoba gitu. Iya, jadi kalau untuk kasus yang kayak gitu, nah kenapa Duta Anti Narkoba ini dipilihnya anak muda, Kak? Karena harapannya seumuran kita itu kita bisa mendekati secara pribadi gitu, secara internalnya gitu. Jadi kita ya deket-deket gitu lah, kayak ada apa sih gitu. Harapannya kan dia bisa curhatnya ke kita gitu. Takutnya kalau misalkan nanti salah pergaulan atau gimana, nah itu pasti bakal diajak ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi intinya lebih ke pendekatan pribadi aja sih kalau ada yang kayak gitu. Pernah nggak kamu deketin sama pecandu? Kalau dideketin nggak pernah. Kamu mendekatkan diri pernah nggak? Nggak pernah, tapi waktu itu di tahun 2023 itu saya pernah dapat DM di Instagram. Itu udah dari akun bodong nggak? Oh, akun yang angka-angka itu ya? Iya betul, jadi dari akun bodong itu. Ngapain tuh DM-nya apa tuh isinya? Dia DM gimana nih Kak, dia punya keluarga yang memang kecanduan gitu ya kan. Oh sharing. Dia lebih ke bingung sih sebenarnya. Gimana caranya biar bisa dapetin nomor telepon kamu? Wah, bukan ya? Biar bisa cara ini ngelaporin gitu. Mungkin takut mau lapor. Mau melapor. Dari keluarga, ya dari keluarganya memang. Ini cepu nih ya. Ini kamu kalau nonton nih wah cepu. Iya, jadi tapi aku nggak tahu orangnya siapa. Oh, sampai hari ini nggak tahu? Sampai sekarang nggak tahu. Nah, itu apa yang kamu kasih ke dia akhirnya? Nomor hotline polisi atau apa? Jadi untuk yang teman-teman harus tahu juga, mungkin dari sebagian orang itu masih beranggapan kalau untuk rehabilitasi narkoba itu seserem itu. Kayak mungkin di pikirannya bakalan di penjara, bakalan kayak diperlakukan yang tidak enak seperti di film-film gitu kan. Tapi kenyataannya waktu itu kita dikasih kesempatan untuk ke balai rehab yang ada di Tanah Merah. Ini udah pernah ke sana ya? Iya, kita udah berapa kali ke sana. Kamu rehab juga? Enggak dong. Jadi waktu itu kita ini Kak, apa namanya? Kunjungan ke situ dan kita apa yang kamu lihat di sana? Dan ternyata rehabilitasi itu tidak seseram itu gitu loh. Jadi kemarin saya ngasih tahu nih ke yang DM itu kalau misalkan kalau misalkan kamu mau ngelaporin ini aja kayak pendekatan dulu ke keluarganya, terus ngasih tahu kalau misalkan di balai rehab itu pertama gratis, terus yang kedua fasilitasnya juga oke banget. Misalnya, jadi bukan ada wifi-nya atau apa. Jadi bukan karena fasilitasnya enak terus kita mau ke sana ya, enggak gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak orang yang takut gitu Kak. Jadi kita harus bisa menguatkan gitu gimana caranya biar dia ini bisa sembuh gitu. Karena kalau misalkan tidak ditangani di balai rehab, takutnya bakal kecanduan terus-menerus kayak gitu. Apa tadi belum terjawab tuh ini pertanyaanku tadi. Apa yang kamu lihat di balai rehab itu? Jadi waktu itu kita ke balai rehab dan kita itu ini Kak, apa tuh namanya? Kunjungan tuh ke apa sih namanya? Gedung-gedungnya. Dan di balai rehabnya di Samarinda di mana tuh ini? Di Tanah Merah. Di Tanah Merah. Di Tanah Merah. Dan di Tanah Merah itu banyak sih sebenarnya fasilitasnya juga lengkap kayak kantornya aja bagus, terus itu juga tempat tidurnya bagus, terus itu juga jadi rehab itu bukan penjara ya? Bukan penjara rehab sebenarnya. Itu bukan penjara. Iya, jadi kemarin waktu itu kita juga tanya-tanya gitu kan sama yang ada di sana. Ternyata mereka betah ya mereka. Enggak, sehari-harinya tuh mereka diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, ada kegiatan keagamaan, terus juga ada kayak kegiatan ya untuk mengasah skill segala macam. Jadi harapannya pas mereka keluar, mereka nggak bingung mau ngapain kayak gitu. Jadi mereka disembuhkan, diajarin juga soft skill yang lain. Iya betul, apalagi untuk yang remaja kayak gini tetap bisa nanti lanjut sekolah kayak gitu. Dan itu free ya? Itu free. Nah, gimana mekanismenya ketika orang mau atau pengen masuk ke sana? Tapi kan gini, biasanya kalau ditangkap BNN itu kita malu ya. Pasti malu, Coki aja malu kan gitu. Ya, dan banyak penyanyi dangdut misalnya sampai dikejar-kejar gitu kan, dikejar-kejar walaupun ternyata nggak terbukti gitu ya.
malunya tuh segitunya gitu. Apalagi misalnya dijemput ke rumah pakai mobil BNN yang ada brandingnya gitu, wah terus kan pasti dianggapnya aib keluarga. Nah, gimana caranya kalau barangkali nih sobat cerdas ada yang ternyata udah terlanjur mengkonsumsi narkoba misalnya, mungkin awalnya dikira ST gitu kan, ternyata lain gitu. Kalau udah terlanjur kecanduan, terus kemudian pengen ke sana, gimana caranya? Ada nomor yang bisa dihubungin secara private atau gimana caranya? Atau bisa ngubungin ini barangkali? Boleh. Oh, boleh teman-teman. Nomor teleponnya 08. Boleh, di akun Instagramnya di bawah ini, nanti tolong diedit. Itu ngasih kerjaan lo ya. Nih di sini nih. Enggak, jadi teman-teman mungkin bisa langsung ke akun Instagramnya BNN Kota Samarinda, @infobnn_Samarinda. @infobnn_Samarinda. Oke. Nanti ditambahin juga Kak ya. Oke, terus jadi di bio-nya itu sudah ada Kak, ini apa nomornya gitu. Jadi nanti link bisa nomor berapa tuh? Aduh. Jadi nanti ada nomornya, teman-teman bisa menghubungi ke situ juga. Terus kan juga ada kliniknya juga di Anggur sini ya kan. Oke. Jadi nanti bisa konsultasi aja gimana pengen rehab, kasih tahu aja gitu. Karena mau kita ngelaporin atau kita yang melaporkan diri itu identitas kita terjaga Kak. Aman ya? Aman banget gitu. Jadi oke. jangan sampai tunggu ditangkap dulu gitu. Kalau ditangkap bisa diproses hukum ya? Bisa diproses hukum karena takutnya kan Mending jadi lapor aja. penyebaran atau gimana gitu. Betul, Mending kita yang ngaku gitu. Mending menyerahkan diri aja lah ya. Betul Mending banget. menyerahkan diri ya. Nah, kalau yang tadi kamu bilang yang secara mandiri datang ke sana menyerahkan diri, ada nggak yang kamu tahu? Kalau dari lingkungan ini sendiri sih nggak pernah. Cuman kalau lingkungannya di mana? Kamu tinggal di mana? Di Damanhuri. Damanhuri bagus. Oke, terus? Jadi kalau misalkan dari cerita petugasnya gitu emang ada yang sengaja melaporkan kayak gitu. Oh, ada ya. Banyak nggak? Ya lumayan. Lumayan ya. Berarti orang Samarinda bagus dong ya, berarti ya. Ada yang bersedia melaporkan dirinya sendiri. Maksudnya tuh keren dong. Artinya mereka menyadari bahwa salah dan harus diperbaiki gitu. Dan itu nggak bayar ya? Gratis Kak. Kalau untuk rehabilitasi gratis dibayar negara kan ya? Dibayar sama negara. Tapi ya jangan kelamaan juga lah ya. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Gratis, kalau sudah balik pulih ya udah jalanin kehidupan secara normal. Betul. Gitu ya. Mungkin melamar Ine gitu salah satunya ya. Boleh. Nah, kan kamu pernah nggak ada sepanjang jadi duta Silon Seven, duta anti narkoba ini mengalami hal-hal yang nggak enak gitu? Misalnya pas sosialisasi didatangin orang terus dicubit gitu, apa. Ada nggak hal-hal yang kurang menyenangkan selama jadi duta? Kalau selama ini sih senang-senang aja kayak Senang karena aja ya? Selain kita ketemu relasi baru sama teman-teman duta yang lainnya, kita juga ketemu adik-adik karena biasanya kita sosialisasi ke SD, SMP, SMA gitu. Oh, SD juga ya? Iya sih juga kita Ada pengguna narkoba SD? Enggak ada. Jadi kenapa kita sosialisasinya ke sekolah karena harapannya biar mereka ini tidak mau coba-coba gitu. Jadi kita tapi nggak penasaran ya dikasih tahu ini loh narkoba tuh ada jenisnya ini gitu ya? Gitu iya, kan? kita ngasih tahu ini ada jenis-jenisnya biar nanti mereka tuh nggak salah gitu, nggak mudah dibodohi gitu ya kan. Jatuhnya karena semakin banyak informasi yang adik-adik terima, semakin mereka bisa membentengi dirinya gitu. Oke, biar nggak nyoba ya. Betul. Mudah-mudahan sih nggak nyoba ya. Jangan sampai. Kalau boleh dikasih tahu ini apa aja narkoba yang paling banyak beredar? Kalau di lingkungan kita sih biasanya sabu-sabu ya Kak. Ini dari kasus-kasus saya juga baca di berita-berita juga banyak tuh pakai Selain itu, sabu-sabu. biasanya nih kan misalnya ada nih kayak tahun lalu, pertengahan 2023 itu ada permen. Nah, yang kayak gitu-gitu. Itu jenis apa tuh? Kamu tahu nggak yang kayak gitu-gitu? Kalau itu sih, itu pihaknya. Oh, dari mereka ya? Dari mereka ya Kak, ini tergantung mereka. Karena sebenarnya kalau dari permen, terus itu juga dari makanan, itu kan kita nggak tahu tuh dalamnya apa. Segala macam, itu kan dikemas kayak untuk menipu sih sebenarnya. Jadi ya pintar-pintarnya kita aja gitu ya. Ada yang disembunyikan di piring lah atau apa. Di piring? Iya, kan ada beritanya waktu itu. Wow. Gimana caranya memastikan kalau anak muda itu nggak tertipu gitu? Nggak tertipu bahwa itu tuh barang berbahaya gitu kan, misalnya kayak mungkin 2022 kalau saya nggak salah ingat itu ada 3 perempuan yang disuruh nganter makanan ke lapas ternyata dalamnya narkoba. Oh iya, pernah dengar. Nah gitu, gimana caranya sesederhana apa memahami bahwa itu narkoba gitu? Apa dicium dulu atau
dilihat bentuknya gitu atau gimana? Kalau dari Ine sendiri Kak ya, sesederhana kita memilih pergaulan yang baik. Oh, oke. Ya nggak sih? Karena kalau misalkan kita berada di lingkungan yang baik, kayak nggak mungkin gitu loh kita bisa ketemu yang namanya narkoba kayak gitu. Jadi ya kita perlulah milih-milih gitu ya lingkungan yang baik menurut Ine kayak mana lingkungan? Ya lingkungan yang baik menurut Ine ya yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif. Misalkan nih, kayak ikut duta anti narkoba. Jangan dong. Bukan ya? Covid. Oke. Misalkan nih, teman-teman tuh ngajaknya bukan ke yang main malam, terus itu nanti disuruh nyobain segala macam yang kayak biasanya di informasi yang tersebar gitu ya kan, banyak banget berita kayak gitu ya. Gimana caranya kita bisa memilih teman yang ngajak kita tuh ke kebaikan. Misalkan, yuk kita ikut lomba ini kayak gitu. Kalau enggak, yuk kita main aja ke sini, habis itu malam pulang gitu, nggak harus sampai tengah malam segala macam kayak gitu. Sebenarnya banyak intinya sih. membatasi pergaulan. Membatasi pergaulan gitu. Dan kalau misalkan ada yang ngasih, jangan sembarangan terima Kak. Iya, apalagi kita baru kenal. Oh, oke. Kalau misalnya nih ditawarin gratis. Nah, biasa kan gitu kan? Iya. Caranya kan gitu. Kok aku tahu ya? Kan orang biasanya berita. ditawarin gratis. Kemudian ini enak nih gitu. Daripada ini coba aja dulu gitu. Cara nolaknya gimana ini biasanya? Kalau kamu kasih tahu ke orang? Kalau ini sih nggak diambil sih sudah. Sesimpel nggak usah diambil gitu? Nggak usah diambil. Oke. Kalau penasaran gimana? Nah itu perlunya ilmu dari kita gitu kan, kita perlu pengetahuan. Kalau misalkan kita mau coba, kita cuma sekadar penasaran, kira-kira dampak kedepannya gimana? Pasti kan bakal. Apa sih ini yang paling mengerikan dampak narkoba itu? Nah, biar meninggal ya? Iya kan? Ya pasti kan ini ya kalau dari segi medisnya, waduh. Boleh dong. Anak farmasi. Orang farmasi. Saya nggak nanya loh. Barusan saya nggak nanya loh. Ini dia kasih tahu. Jadi sesimpel kayak kita biasa dengar kan efek-efek dari narkoba yang mungkin dari fisik bisa dilihat gitu ya kan. Apa misalnya? Kurus kayak editor kita ini. Atau gimana? Saya nggak bilang malah. Saya nggak bilang. Matanya cekung. Iya. Kalau misalkan itu bener nggak? Aku tanya nih. Selain klarifikasi itu bener nggak? Biasanya kayak matanya gimana? Matanya itu kayak apa ya? Kayak orang-orang capek kayak gitu-gitu. Oke. Dalam artian bukan kurang tidur kayak, tapi memang ada beberapa kayak fisik yang bisa dilihat kalau ini apa nih? Apa ini? Kasih tau lah. Spill. Kayak biarkan dokter yang menilai ya. Oh gitu. Tapi enggak nih, ciri-ciri umum deh. Biar kita bisa jangan-jangan temanku ini gitu. Jangan-jangan temanku make gitu. Gimana tuh? Waduh, jadi takut nih ya. Bisa dilihat dari kayak misalkan ngantuk terus atau apa. Ngantukan gitu. ya? Ngantuk terus. Tapi nggak selalu ya? Nggak selalu. Oke. Tapi ini bisa jadi salah satu indikasi? Bisa jadi. Oke, terus selain ngantukan? Terus itu juga kurus sih biasanya. Kurus, oke. Tapi nggak semua orang kurus ya? Nggak semua orang kurus. Oke, terus apa lagi? Terus tuh juga kalau diajak ngobrol itu nggak nyambung karena kan mainnya ke saraf ya. Jadi kayak fungsi saraf kita itu tidak bekerja dengan baik gitu kalau misalkan kita udah mengkonsumsi narkoba. Oke, tapi ada juga sih yang nggak diajak ngobrol nggak nyambung tuh emang goblok aja biasanya kadang-kadang. Kurang dekat kayaknya. Atau tuli ya. Oke, itu ciri-cirinya ya, itu ciri-cirinya. Nah, kalau gimana? Nah, ini baik lagi nih. Biasanya kan kalau kita di tongkrongan atau di circle pertemanan itu, kalau ada yang orang ciri-ciri kayak gitu, gimana yang seharusnya kita lakukan? Apa yang biasa kita yang harusnya dilakukan? Apakah straight nanya kayak, kamu make ya? Ini kamu make kan gitu? Atau kita selidiki dulu atau gimana baiknya? Iya, baiknya kita selidiki dulu ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, karena kan takutnya memang dia mungkin punya penyakit lain kan kita nggak tahu kayak gitu. Osteoporosis misalnya. Tipes ya, dikira nyabu sekali dia tipes. Oke. Nah, BNN Samarinda lagi punya program apa di tahun 2024 ini? Oke, jadi kalau untuk program dari BNN sendiri pastinya yang itu tadi Kak, P4GN, di mana kita sebagai duta anti narkoba. P4GN. Aku sering lihat ini singkatan-singkatan itu ya. Jadi kita nih di duta itu kan kita gimana caranya kita bisa mempromosikan duta anti narkoba gitu. Kirain mempromosikan narkoba. Bukan duta anti narkoba, terus itu juga kita bisa melakukan sosialisasi ke sekolah, ke teman-teman kuliah, terus juga tempat tinggal segala macam. Selain itu kita juga bisa menggunakan ini Kak, akun media sosial kita. Nah gitu. Jadi yang paling gampang itu kita di media sosial sebenarnya gitu. Jadi kita punya akun Instagram Duta Anti Narkoba Samarinda sendiri. Di situ kita ada upload konten-konten yang berkaitan dengan pencegahan narkoba kayak gitu. Itu dia teman-teman. Sesimpel kan itu kira. Biasanya nih sama ini kadang-kadang
yang penting gue jual aja nih, tapi nggak make aku gitu. Gimana kalau kayak gitu? Jual aja nggak make, justru jual aja. itu justru itu bagus atau gimana? Justru itu masuk. Oh, itu bisa jadi pidana ya? Betul, kalau itu kan Tetap sudah- nggak boleh lah intinya ya? Tidak boleh dong. Karena kan apa yang 4 gen apa tadi kepanjangannya? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Nah, kenapa ada kata gelapnya? Aku penasaran deh, kenapa ada kata gelap? Sembunyi-sembunyi kali ya. Oh, oke. Untuk- Kalau terang-terangan berarti nggak apa-apa? Kalau terang-terangan udah ketangkap pasti. Oh, oke, terang-terangan, oke, gitu. oke. Nah, sama ini satu lagi. Aku nggak tahu apakah Ine paham atau pernah dengar soal ini. Ada yang namanya sistem jejak. Sistem jejak itu mekanisme yang dipakai sama teman-teman penjual untuk mendistribusikan barang terlarang itu. Nah, apakah teman-teman duta ini juga punya cara supaya ikut memotong rantainya itu? Kan kalau sistem jejak kan sebenarnya gampang sekali ya, kalau ditinggal di sini nanti kalau ada yang tahu diambil, kalau nggak ada yang tahu, tapi kan ada komunikasi. Oke. Nah, ada komunikasi. Ada nggak semacam apa ya? Karena biasanya kan orang-orang ini kalau udah terlanjur kena masalah itu bisa apa aja yang dia lakukan. Mulai dari mencuri, menjual narkoba gitu, jual ginjal dan seterusnya lah gitu ya. Nah, salah satunya adalah menjual narkoba, dan narkoba itu adalah salah satu yang paling gampang kayaknya dilakukan. Apalagi di Samarinda ini terkenal sekali gitu. Samarinda urutan berapa di pengguna narkobanya? Kalau 2024 belum tahu ya Kak. Nanti kita 2023 berapa? Kalau kemarin 2022 deh. 2022 kemarin ini langsung ke Indonesianya aja kali ya. Indonesia udah urutan berapa ya? Kedua nggak salah. Wih. Darurat kan Jokowi waktu itu pernah ini ya. Itu bukan prestasi ya? Itu bukan prestasi. Oke. Iya. Urutan 2 pengguna narkoba sedunia. Kalau nggak Asia salah ya Tenggara. kemarin ya. Wow. Asia. Asia. Oh, Asia. Bentar Kak. Asia. Ntar Nanti kita kalau datanya nanti lihat kita cari datanya lagi ya. ya. Tapi artinya itu adalah hal yang buruk ya sebenarnya ya. Iya, itu bukan sebuah prestasi. Bukan prestasi. Ah. Malah ditepuk tangan. Kirain tadi nomor 2. Enggak, itu ini aja biar penonton fokus. Dan apa namanya? Kan kalau BNN itu kan ada BNN provinsi ya. Bedanya apa sama BNN kota? Kalau provinsi berarti kan nawinginnya ke seluruh Kaltim gitu. Apakah kan. ada dutanya juga atau Kalau enggak? provinsi sih sejauh ini nggak ada ya. Nggak ada Kak. ya? Oh, oke. Kayak Samarinda sendiri, nanti Balikpapan sendiri kayak gitu. Oh, oke. Ini paling jauh sosialisasi kemana? Kan karena kita kota Samarinda, jadi kita wilayah kita di Samarinda aja sih Kak. Enggak, ya di Samarinda paling jauh di mana? Waktu itu pernah diajak teman ke Tenggarong, pernah waktu itu Tenggarong. Oh, ini KKN kan, jadi ada teman Oh, sekalian. KKN. Iya, enggak, Di Desa Penari bukan ya? enggak. Lupa, pokoknya waktu itu KKN di Kukar, itu teman yang KKN dan karena kebetulan Ine temanan sama Oh, dia. bikin program. Dia bikin program Oke. untuk sosialisasi PMK. Bisa gitu ya? Bisa, jadi Lintas kita tuh kabupaten kota boleh ya? iya sebenarnya iya gimana maunya kita aja sih. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak ya mau kita lah sosialisasinya kemana gitu. Selagi itu memang masih Dalam rangka visi misi kita. sosialisasi. Iya betul. Oh, oke. Terus ini pertanyaan nggak enak nih pasti, tapi harus aku tanyakan. Kamu dibayar nggak melakukan itu semua? Oh iya dong, kita dibayar dengan ilmu, dengan relasi, terus itu Peres, juga. peres. Tapi bener kan? Bener ya? Oh, bener. Tapi nggak ada material yang kamu dapat secara langsung dari BNN? Kalau material Transferan nih masuk udah boleh? Nggak ada ya? Nggak ada gitu ya? itu kita bicarakan di belakang. Oke. Tapi sejauh ini kita have fun banget sih, karena buktinya aja ini di 2022 sampai sekarang pun masih Masih lanjut ya? Masih lanjut gitu. Jadi karena kita memang ngerasa walaupun kita udah di 2022 dan sekarang udah 2024, BNN juga tetap ngerangkul kita kayak gitu. Oke. Makanya kita senang banget di sini. Oke. Artinya itu jadi apa ya, pengembangan diri lah ya buat Tuh. ini ya. Oke. Terakhir Ina boleh disampaikan pesan buat teman-teman sobat cerdas nih, penonton kami namanya sobat cerdas. Ya walaupun nggak cerdas-cerdas amat lah ya, tapi cerdas lah saya yakin lah ya. Disampaikan pesan ajakan buat ajakan buat Mencegah. menghindari narkoba ya, gimana, silakan deh. Ya, jadi buat teman-teman yang ada di Kota Samarinda ataupun nanti yang mungkin penonton di luar Kota Samarinda, yuk kita sama-sama memerangi penyalahgunaan narkotika gitu. Karena untuk penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi kita sebagai anak muda, kita sebagai elemen masyarakat, kita juga perlu atau kita juga harus ikut andil dalam pencegahan narkotika gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin mau bergabung juga bersama Ina di Duta Anti Narkoba bisa ya? Samarinda, bisa. Gimana caranya Ina? Biasanya sih tiap tahun ini ya BNN ngadain Ada pemilihan gitu ya? ada pemilihan. Oke. Jadi di situ kita bisa
belajar bareng, kita bisa bertukar pikiran, dan kita tentunya bisa bermanfaat untuk lingkungan kita, terutama Kota Samarinda. Yuk kita wujudkan Samarinda ini sebagai generasi tanpa narkoba. Generasi tanpa narkoba. Saya no to drugs. Oke. Umur usianya berapa maksimal? Kalau nggak salah kemarin itu minimal 17 tahun sampai dengan 21 kalau nggak salah ya. Maksimal ya, 21 ya? Iya. Ya teman-teman seumuran saya masih bisa. Oke, teman-teman Sobat Cerdas, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Makasih Ina ya. Iya, makasih. Thank you. Juga, Semoga usaha untuk memperkenalkan narkoba, memperkenalkan cara untuk menghindari narkoba ini bisa diterima lebih banyak orang ya, dan banyak teman-teman yang terselamatkan, karena narkoba di Amerika hari ini lagi ada krisis yang luar biasa parah gitu ya. Yang penggunaan narkobanya udah gila-gilaan tuh, sampai di depan gedung-gedung mereka kayak zombie gitu ya. Oh iya, benar. Kita sangat menghindari untuk bisa ada kejadian kayak gitu di Samarinda. Jauhkan bala ya kalau bahasa Samarindanya. Terima kasih sekali lagi udah menonton dari awal sampai akhir. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.